Aku bilang ke Surya Paloh, Widodo Budi Dharma ada waktu itu. Sur, jangan kau lupa sama Pak Widodo. Pak Widodo ngasih bisnis pertama sama kau. Yang aku berpisah dengan dia tidak kasih tahu ke saya dia terima uang banyak dari anaknya Soeharto. Si apa itu? Si Bambang Tri. Pulang ketemu Rorim Pandey. Pak, kita gak dihargai sebagai wartawan, Pak. Kenapa? Ini omongan dia. Buka tape-nya. Wah, sombong kali dia katanya. Ya itulah Pak, gue bilang arogannya. Ya udah, teruskan aja itu berita katanya. Ini Opung, ini kita udah bicara tadi soal militer, soal civil society, politisi Islam dan lain-lain. Ini mungkin part terakhir kita nih Di part 1. ya. Udah selesai part 1 apa 1, lagi? 2, 3, Iya, 4, udah 3 5. biji konten nih. Hebat juga iya kita kan? nih, Bung. Nah ini kita Gua naik produktif. DPR terakhir ya. Ya ini bagian gua habis itu loh. Produktif kita bisa 3 konten. Nah di sini juga ini soal pertemuan Opung pertama kali sama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Medan kan ternyata ketemu. Dan ternyata Opung ini dia kalau menurut buku ini kenalnya itu sama saudara iparnya Pak Surya. Oh, kakaknya Ibu Rosita. Iya, saudara. Iya. Iya kan kakak iparnya kan. Iya, bukan Rosita itu istrinya Surya Paloh. Iya. Rosita ada kakaknya juga si Surya. Oh iya. Yusuf Gading. Yusuf Gading. Oh ini kakak iparnya Pak Surya, maksudnya bukan dari istrinya ya. Jadi Yusuf Gading ini adalah sekretaris dari Mintareja. Mintareja ini pernah rektor Universitas Muhammadiyah di awal Orde Baru pemerintahan Soeharto. Dia menteri penghubung instansi tertinggi. Itu kayak apa sekarang kira-kira tuh? Sebenarnya Seknek. Dia menteri di situ. Menteri penghubung. Asistennya si Yusuf Gading. Begitu dia jadi Mensos, Mintareja, diangkatlah Dirjen Yusuf Gading yang ngurusi masalah nalu-nalu, toto segala macam. Apa itu? Undian-undian. Lotre. Ya Oh kan? dulu dihalalkan ya, apa dihalalkan? Ini resmi itu Bung ya. Resmi. Gitu. Pendapatan negara ya. Nah waktu dibentuklah kemudian Parmusi. Iya. Parmusi waktu itu sempat Muhammad Rum yang menang. Soeharto tidak mau karena itu mengingatkan Masyumi, ya kan? Kemudian digantilah dengan lain. Akhirnya jatuhlah ke Mintareja. Nah, Mintareja harus campaign ke 7 provinsi yang ada di Sumatera pakai jet pribadi, jet khusus dari Soeharto. Satu-satunya wartawan yang dibawa keliling waktu itu aku. Tidak ada wartawan lain, cuma aku. Kami ke Aceh. Kenapa Bung? Ya nggak tahu dia senang sama aku, dia pilih aku. Wartawan Sinar Harapan. Dia pilih aku dampingi dia ke Banda Aceh, Medan, ke Jambi, ke Bengkulu, ya kan, ke Lampung, ke Palembang, gitu loh. Safari lah kami. Nah ini, maka waktu di Banda Aceh itu turun dari pesawat langsung disambut semua rombongan itu ke Masjid Raya, ke Masjid Baitur Rahman. Ya, aku pun ikutlah di situ masjid, gitu loh. Aku ikut menyesuaikan diri lah situ. Nah waktu di Medan, waktu jeda istirahat kita datang Yusuf Gading. Ayo kita lihat dulu dia ada penginapan losmen namanya losmen para wisata Jalan Padang Bulan. Ayo kita lihat dulu. Ini di Medan nih. Di Medan. Lihatlah datang kita ada anak muda di counter
anak muda ada di counter. Saya bilang, siapa namamu? Surya bang, katakan. Siapa? Surya apa? Surya Paloh bang, katakan. Dia pakai dasi, tapi belepotan dasinya. Kau kalau pakai dasi yang benar, coba lihat itu kaca. Gue bilang, ku ajarin lah dia apa dasi yang benar gitu loh. Nah coba lihat, begini ya kalau pakai dasi, gue bilang kan. Datanglah Yusuf Gading, Sur, kalau kau mau jadi orang, kau dekat sama Panda. Ini wartawan dari Jakarta. Kau mesti sering ketemu sama dia. Itulah awal daripada aku bersama Surya. Nah waktu aku sering-sering ke Medan, itu kalau aku perlu mobil, ada supir. Kemudian kalau oleh-oleh kasih borong-borong ke kampung, kongguan gitu kan. Nah, Surya lah yang ini, yang ngurus, yang siapin itu gitu loh. Dia dekat lah sama aku. Nah, satu ketika Kapoldanya Widodo Budi Darmo, Kapoldanya. Nanti akan jadi Kapolri. Iya. Ku bawa lah dia ke situ. Siapa? Karena Surya udah bilang, kita golkan lah. Aku mau ini bisnis STNK BPKB. Cetak. Cetak STNK BPKB. Iya, bisnis itu pengadaan. Iya, cetak ya. Datang Widodo Budi Darmo. Wah, mana tahu aku itu urusan itu. Kepala lalu lintas Bapak tahu. Ini Surya Paloh ini bapaknya kepala polisi Pak. Di kampung saya di Tarutung. Kapolres Tapanuli, aku bilang. Memang benar? Iya, Daud Paloh. Kapolres bilang. Udah. Panggil. Jadilah dikasih Widodo ke dia. Itulah bisnis dia yang pertama. Membuat STNK, cetak STNK, plat nomor, BPKB gitu loh. Serius itu ya. Dan itu Opung Panda yang mengkatabelecekkan ke Jenderal Widodo. Iya, yang McLaren-nya ya. McLaren-nya udah berhasil, sukses dia, jadi gede itu perusahaan itu. Gara-gara satu bisnis ini. Iya, udah lah cetak duit lah dia itu dengan STNK BPKB. Maka waktu launching bukuku waktu itu di Balai Kartini, aku bilang ke Surya Paloh, Widodo Budi Darmo ada waktu itu. Sur, jangan kau lupa sama Pak Widodo. Pak Widodo ngasih bisnis pertama sama kau. Ada Widodo di situ waktu itu. Ya kan? Iyalah katanya. Jangan lupa, aku bilang. Jasanya beliau ini besar. Sama kau gitu. Nah dari situlah berkembang. Terus kemudian datang sama Sur, kalau kau mau jago, mau jadi besar, ke Jakarta. Jangan di sini. Pindahlah kau ke Jakarta. Tadinya jaga losmennya Yusuf. Sama bisnis lain lagi. Sama bisnis ini STNK. Di satu pihak Yusuf Gading juga. Tapi masih level lokal ya punya. Lokal. Hipmi Sumut ini kan. Yusuf Gading juga ada keagenan mobil juga. Dipegang oleh Surya juga gitu loh. Keagenan mobil dari yang bisnisnya pertama kali cetak STNK ini, yang lainnya dia ngeran bisnisnya Yusuf Gading. Iya. Baru berkembang dia. Bukannya ini juga ya, catering itu dari Medan juga? Enggak, itu Jakarta Indocater. Indocater dari Jakarta berarti ya. Setelah kita bikin koran bersama Prioritas. Itu gimana ceritanya Opung? Gimana Opung? Kenapa Opung? Nah, dia dari awal udah punya minat, cita-cita bikin koran. Gue bilang cari uang dulu. Mulailah cetak uang dengan Indocater dan segala macam. Keluarlah aku dari Sinar Harapan, bergabunglah aku dengan dia. Media Indonesia. Belum lagi. Prioritas dulu. 1 tahun prioritas, baru diiniin, di Bredel. Kemudian kita bikinlah Media Indonesia. Itu. Jadi Opung salah satu foundernya Prioritas dan Media Indonesia juga, Bung. Iya. Kayak kami berdua lah di politik dia. Co-foundernya Surya Paloh dan Panda Nababan. Nah, ini pengetahuan juga buat kalian. Nah, Bang Surya ini kita urut-urut tipis-tipis nih ya. Setelah Opung mengajak beliau untuk kau ke Jakarta aja, Sur, untuk kau makin berkembang segala macam. Bagaimana perjalanan Bang Surya dari Medan kemudian ke Jakarta dan memulai bisnis
Dan di mana pula Opung pada waktu itu ketika Bang Surya sudah sampai Jakarta? Apakah masih selama itu hand in hand bersama gitu sampai akhirnya bertemu lagi di prioritas? On off itu. Atau gimana? Atau Opung lost kontak dulu, Opung dia lihat dia udah besar. Enggak. Jadi waktu itu kita sama-sama bikin di prioritas di Bredel. Kita bikin Media Indonesia. Yang aku berpisah dengan dia tidak kasih tahu ke saya dia terima uang banyak dari anaknya Soeharto. Si Bambang Tri. Dia belilah waktu itu Mimbar Umum Medan, dia beli di Bandung, dia beli Berkembang lah. Terus aku bilang, Sur, kenapa kau nggak kasih tahu aku? Gitu loh. Ini kan udah gerbong last train ini. Kalau kita bergabung dengan Soeharto itu udah gerbong terakhir gitu loh. Ya kan? Wah, aku kan orang bisnis, ya kan? Gimana bisa membuat keuntungan, ya udah. Kalau itu caramu, nggak ketemu kita, aku bilang. Gitu loh. Itu udah ada prioritas tuh ya waktu itu. Udah di prioritas. Kita habis prioritas, kita bikin media. Terus saya bilang, ya udah. Kita ya udah kita pisah lah, aku bilang, dia bilang gitu. Terus dia bilang, gimana apa mau sahammu sama kau lah itu, aku bilang gitu. Sama kau lah itu, aku bilang, pisahlah kami. Tapi memang dalam kompensasi apanya itu sepertinya karena si putra anakku itu dari kecil dia tahu, dia kena, Ban bilang dong masuk dia ke Metro gitu loh. Di Metro dia gitu. Nanti 1 ketiga jadi pemret dia. Gue bilang gitu. Udahlah, mana udah dewasa, mana kita atur. Waktu itu dia RCTI. Wakil pemimpin redaksi. Biar dia pindah, nanti dia jadi pemret sini. Jadi kalaupun kami berpisah sama Surya sekarang, pertemanan tetap jalan. Pertemanan tetap jalan. Secara bisnis nggak bisa jalan bareng lagi. Nggak bisa jalan bareng gitu loh. Nah kemudian saya bikin forum keadilan. Dengan Karni Ilyas? Bukan, Karni Ilyas belakangan. Jadi waktu itu Jaksa Agungnya yang namanya si Soekarton, Angkatan Laut itu, maksudnya, dia bilang aku punya power, aku bisa bikin siup, gitu loh. Oke, kita modify aja ini, Kejaksaan Agung punya majalah internal mereka itu, ada forum. Dipanggillah Kartini, pemilik Kartini, dipanggillah pemilik Tempo, Erik Samola. Kartini dipanggil siapa tuh, Hussein, siapa tuh. Dia 4. Jadi 250 juta dinilai. Berangkatlah kita dengan 1M. Nah kemudian karena Harmoko tidak kasih aku jadi pemret, akhirnya jadi aku wakil pemimpin penuh, dicarilah pemret dari Tempo. Disitulah muncul Karni. Gitu loh. Opung wakil pemimpin umum. Wakil pemimpin umum. Wakil PU ya. Pemimpin umumnya Jaksa Agung. Pemimpin umumnya Jaksa Agung. Dari orang Kejaksaan, Suadi Broto, ada bekas Jaksa Agung muda. Jadi ini ya. Itulah cerita waktu itu. Oh, Karni masuk di hijack dari Tempo lah ya. Nah, dia mewakili on behalf 25% Tempo. Oh, Pak, mewakili Erik Samola punya ini. Saham gitu loh. Oh, iya. Kalau aku sama Karton saham pribadi dianggap aku ide, konsep, gagasan dinilai 25%. Soekarton power dia bisa ini 25%, itu cerita Karton. Dan percetakan waktu itu salah satu yang terbesar Kompas dan Tempo ya Bung ya sampai sekarang ya. Itu jadilah itu. Kalau BHM tuh pernah di Media Indonesia Bung ya? BHM itu Tempo di Bredel. Tapi dia di Tempo, dia di Tempo. Tempo di Bredel, dia dititipkan di Media Indonesia. Iya, di Tempo. Ya. Nah, balik lagi Bung, kita tadi kan cerita soal Pak Surya Paloh ini tadi kan. Jadi memang harus diakui ya, beliau itu punya rekor bisnis media ini panjang juga di Indonesia ya. Ikut gitu dalam kulturnya dan dalam skena jurnalis-jurnalis. Dan satu lagi jangan lupa selain prioritas dan Media Indonesia, kan kemudian nanti di Metro TV dan macam-macam tadi kan.
kemudian beli Lampung Pos macam-macam. Tapi satu kemudian Pak Surya ini, kalau misalnya Opung tadi katakan kenapa kau mau kolaborasi dengan Bambang Triatmojo gitu kan untuk jadi media juga. Tapi kan di sisi lain jiwa nasionalismenya Bang Surya ini kan juga ditunjukkan dengan misalnya dia membackup tabloid Detik gitu misalnya. Ya, Eros Jarot dan ya kan kalau nggak salah. Jadi gini. Itu gimana? Keterkaitan dia dengan Bambang Tri itu juga tidak bisa lepas daripada iparnya Rosano Barak. Ikan istrinya kan Barak, Rosita gitu loh. Dan si Rosano Barak ini udah grupnya siapa? Bambang Tri. Udah grup bisnisnya di sana gitu loh. Jadi saya yang kagum sama Surya ini pertama kali membuat berwarna. Gitu loh. Koran berwarna dan foto berwarna di halaman 1. Itu terobosan. Jadi waktu kita dengan berita-berita yang begitu berani dan apa segala macam, Gunawan Muhammad sendiri 2 kali godain aku. Ban, udah banyak rugi kaliannya katanya. Karena berwarna. Kata Gunawan. Kenapa? Iya, aku tahu lah kalian mau bunuh diri katanya. Ya, biar ada alasan lepas dari hutang katanya. Jadi kita bikin berita yang berani-berani biar kita bunuh diri gitu loh. Sampai ke situ pikirannya. Dibredel. Biar dibredel. Oh enggak lah Mas Gun, gue bilang. Enggak sampai ke situ lah pikiran kita, gue bilang. Nah, yang aku kagum dia itu ada ide di seluruh Indonesia yang berwarna. Koran yang berwarna gitu loh. Yang timbal balik serupa. Halaman belakang sama halaman depan tuh sama-sama dia punya ini kopnya. Itu sebelum Tempo berwarna juga, Bang. Oh jauh. Tempo cover aja yang berwarna. Jauh. Iya jauh. Kita mempelopori kita lebih dulu. Dan kosnya mahal itu ya Bung waktu itu ya. Iya. Jadi artinya ide-ide apa dia itu sama dengan dia bikin Metro gitu loh. Ide-ide di jurnalistik itu dia ini. TV berita gitu kan nggak ada kan iya. waktu itu TV berita kan. Dan look and feel-nya Metro TV kan berkelas sekali kan, Ri? Iya. Anda salah satu penikmat ruang tunggu si Metro TV yang nyaman dan betul. iya kan ya, lounge-nya. Makannya steak gitu. Iya, kita tuh dulu saya nemenin Wimar tuh sana ke TV makanannya kasih martabak telur, martabak keju yang enak, ada ini. Kalau diundang ke TV itu enak. Makanannya. Kalau di tempat kami ada kopi bean. Apa di sini Oh enggak ada sate dan juga nasi goreng Mas Nawi. Iya. Kalau Opung mie goreng. Mie goreng. Kalau nasi nggak cocok, saya nggak bisa makan nasi, tapi makan mie sama aja. Tapi Opung tuh soal nasi kalah cuma satu, Bos. Nasi goreng dia bisa lewat, nasi timbel bisa lewat, nasi rice bowl dia nggak akan sentuh. Nasi Padang dia nggak bisa, Bos ya. Ternyata lemah syahwat itu kalau tunjang ini. Iya, tunjang sama kepala ikan ini kan. Ya kalau Bang Surya itu di Metro, aku kan pernah diundang ke Metro jadi bicara waktu itu. Makanya steak gitu Bung, doketer gitu dipakai di situ. Kelas enak banget. Dan itu jangan-jangan itu jadi style dan warnanya Bang Surya ya. Kalau kita lihat kantor Nasdem kan luar biasa mewah kan. Lu gimana? Lu masuk kamar mandi gimana? Masuk kamar mandi Pung di kantor Nasdem yang baru ini. Kita baru niat mau pipis saja udah kebuka klosetnya Pung. Bisa membaca niat dia. Iya, bisa baca niat dia kan. Gitu kan. Mantap juga nih gitu kan. Nih kayaknya kalau saya buang air ada tangannya nyebokin. Terus parkirannya Pung. Kita tinggal masukin mobil, ceret, nanti mobilnya itu dipindah-pindahin sendiri sama alatnya. Nyit gitu-gitu. Cari space yang kosong ya. Iya, jadi alatnya yang gerak sendiri itu, pindah-pindahin mobil kita. Nanti kita tinggal ngasih karcisnya, mobil kita langsung nyampe depan kita, bukan kita yang nyari mobil kita, mobil kita yang nyari kita. Emang kekelasan grande ini memang ciri khasnya Pak Surya Paloh dari dulu ya. Iya. Kalau lihat kantor Nasdem itu, kalau lu pernah masuk ke ruangannya Pak Surya, gue kebetulan udah sekitar 2 atau 3 kali lah masuk itu. Gue sekali pernah. Iya, tapi yang Nasdem lama. Iya yang Nasdem lama, yang baru gue belum pernah. Ada
foto Posternya dia yang pakai baret merah. mozaik itu kan bos. Pakai baret itu Kopassus kalau nggak salah ya. Iya, Che Guevara lah. Iya, Kalau Che di Guevara. otak gue udah bukan TNI itu udah Che Guevara itu udah kayaknya itu udah jadi ikon pop kan, brewokan terus Keren ya kalau dibikin ininya keren ya, apa sablonnya ya kan. dan kepala bison gitu loh, kepala rusa gitu kan, sofanya kulit yang grande gitu loh. Tapi emang ya Stylenya kayak gitu ya dari dulu. Bang Surya memang itu Bung, punya kelas yang Ada tesnya. taste ya. Tesnya. Ada pilar-pilar gitu di kantornya kan. Itu termasuk jangan-jangan itu yang membuat dia juga oke, kita at all cost ya. Itu kita cetak berwarna. Meskipun secara tadi bisnis nggak rasional kata GM kan. Kata Gunawan mau bunuh diri gitu. Nah, itu pernah bertentangan juga dengan Opung yang memang efisien, yang penting konten gitu kan. Opung kan kuat sekali di konten ini kan, Iya. dagingnya kan. Saya kan waktu itu wakil pemimpin umum di Prioritas. Karena saya tidak dibolehkan jadi pemimpin redaksi. Diambillah ketua PWI Jaya diusulkan Narmoko Nasaruddin menjadi pemimpin redaksi. Tapi sebenarnya dia pemimpin redaksi boneka. Yang operasional kan aku, yang memimpin rapat redaksi aku, yang memutuskan aku gitu loh. Waktu itu. Nah kemudian balik ke tadi perkembangan ini, setelah saya pisah sama dia udah nggak saya ikuti lagi. Gimana dia punya ini gitu loh. The style-nya apanya nggak saya ikuti lagi. Nah, Opung di tengah perkawanan gitu dengan Bang Surya ini, beliau bisa masuk Golkar kan, Opung PDI ini Oh enggak, dia waktu di apa sudah Golkar. Iya, maksud gue itu. Sebelum ke Jakarta. Iya, sebelum ke Jakarta udah Golkar berarti ya. Dia sudah ikut-ikut ampil lah, apalah. Udah. Dia udah puluhan tahun nih Golkar sebenarnya ya. Iya, dan dia bergaul juga dengan orang-orang Golkar di Medan gitu loh. Nah, Pung, Makanya nggak mengherankan lah Bambang Tri ini bisa dekat sama beliau Bang Surya ya. Nah waktu itu kan semua Golkar juga ya pada akhirnya. Nah untuk tabloid Detik itu gimana Pung? Itu kan ada cerita-cerita heroisme juga ketika Mas Eros dengan aktivis-aktivis ya. Enggak saya ikuti. Oh Gus Ipul, Cak Nun, termasuk Gus Aku Dur sibuk bukan? dengan forum waktu itu. Oh, udah forum keadilan. Karena ya dari keterangan Dan forum waktu itu lumayan reputasinya. Mengimbangi Tempo juga waktu itu. Berapa eksemplar? Oplaknya besar lah waktu itu. Dan sangat populer juga forum. Begitu loh. apa momentum ya ngerti apa momentum penting pencapaiannya forum. Kalau misalnya dulu Opung kan dulu Bejabang Kardi Tempo ada Sengkon Karta Dan kemudian kita juga ide bikin itu. Albert Hasibuan Lawyer Club itu. Itu Embrionya kami itu yang pertama Forum kali. keadilan ya. Iya, forum keadilan. Jakarta Lawyers Club itu. Iya, kita bikin itu. Jadi itu semacam satu think tank, semacam satu diskusi, semacam mempertajam muatan majalah. Dikumpullah para intelektual, berdiskusilah mereka, gitu loh. Tapi nggak akhirnya diangkat ke televisi, gitu loh. Jadi forum keadilan di SCTV ya dulu ya. Di Jakarta Lawyers Club. Jakarta Lawyers Club, kemudian ke apa? TV One. SCTV dulu kan kalau nggak salah. Iya di Jakarta Lawyers Club di SCTV. Karena Bang Karni waktu itu pemret SCTV. Oh iya. Iya kan sebelum ke betul. pemret SCTV. Gitu. Memang menarik juga ya, itu termasuk inovasi Opung juga dulu tuh ya. Nah, siapa tokoh-tokoh yang biasa mengisi forum itu dulu Opung? Yang waktu belum tayang di TV itu. Yang Opung. Think Tank FGD ini ya siapa, Bu? Jakarta Lawyers Club itu siapa aja selain Karni sama Opung? Ada Amir Samsudin, ada si Prof Amir Samsudin. Iya, Amir Samsudin, ada si Amir Samsudin ini kan Menkumham dulu kan? Iya. Banyak itu. Oce Kaligis? Aceh Kaligis. Luhut Pangribuan? Dia mereka lah yang terkemuka itu. Yang sangat populer. Asegaf? Iya. Siddhartha ya. Wayan Sudirta? Sudirta. Banyak lah yang terkemuka lah pada waktu itu. Yang ini. Pak Wayan Sudirta tuh penonton Opung juga ternyata. Tahu kan? Kenal?
Tahu saya. Iya, dia penonton opung, kita ketemu kemarin. Dia bilang, wah saya dengerin tuh cerita-cerita Pak Panda bagus banget gitu. Nonton opung dia. Ini dia. Oh, itu cerita soal LBH gitu LBH ya. kan. Gimana Bang Ali ya kan, saya kan jadi asistennya Pak Iyap waktu dulu cerita ya. Dia cerita bagaimana cerita opung soal Ali Sadikin tuh juga tuh kan di sini waktu itu gitu. Iya betul. Dia kan di LBH kan mengerti, paham juga gitu ngelihat ininya. Iya. Nah, oke. Apa namanya? Tadi Bang Surya ke Bambang Tri itu yang akhirnya momentum membuat opung cerai. Jarak, ya. Apa salahnya, Pung? Menurut opung dan apa problemnya kalau Enggak, kalau saya bisnis? sederhana aja, masuk di gerbongnya Soeharto, di grupnya Soeharto, anaknya Soeharto. Opung udah PDI itu belum? Apa udah? Udah ya. Udah. Lo aku 93 udah mimpin timnya apa? Iya, Bu Mega dalam. Nah, Bang Surya sama masuk grup Bimantara itu kapan? Itu sebelumnya 86, 87. Oh, berbarengan dengan RCTI TV swasta ini, Bung ya, Peter Sonda dan PFG ya. Tapi nggak masalah berarti opung yang PDI, Bang Surya yang Golkar gitu nggak masalah berarti. Enggak masalah, sama aja kayak si Putra. Oh. Pan bilangin dong sama Putra biar Nasdem, dia caleg Nasdem. Oh udah. Nah, akhirnya dipanggil Putra. Om, dia bilang, dia kan sampai sekarang tuh manggil Om sama Surya. Om, bapakku pendiri PDI, mertuaku pendiri PDI. Bagaimana saya mau Nasdem? Oh iya ya, Pak Sabang ya. Iya. Oh iya betul. Udahlah Sur, biarin aja lah dia. Penasaran Surya? Udahlah, aku udah kasih formulirnya, apa tinggal ngisi aja dia. Kan Bang Putra Dan pasti caleg jadi ya kalau Bang Surya yang minta ya. Hah? Ya, Ri ya. Oke, menarik. Nah, ini kita geser lagi nih, kan caleg-calegan nih, artinya anggota DPR ini kan. Semua orang sekarang kan ini mau masuk ke DCS ya. Sudah lagi DCS, sebentar lagi DCT ya kan, kita punya caleg-caleg baru, kita tinggal tunggu aja nih MK memutuskan apakah pakai proporsional tertutup apa terbuka. apa tertunda. Gue senyumnya opung agak tertahan gitu. Pertanyaannya dan ininya. Tapi ada yang lupa bahwa salah satu nikmat dari anggota DPR selain gaji, tunjangan macam-macam itu mereka dapat rumah dinas di Kalibata yang Ari Putra sering sering hampiri. Tempat siapa Bu dia di Putra? Banyak kan, ada Krisdayanti ada di sana. Tapi kan rumahnya di Ansi Lema juga ada di sana, teman-teman kita. Mbak Kade Macam-macam. Masinton Pasar Ribu ada di sana. Nah, Pung, tapi orang nggak banyak tahu bahwa Opung punya cerita yang spesial, yang khusus tentang komplek perumahan DPR Kalibata yang Anda semua para anggota Dewan yang mulia ini saat ini tinggali. Ya. Jadi klasik lah, apa itu kisah sampai saya ikut campur itu betul-betul menyentuh kemanusiaan gitu loh. Jadi Sinar Harapan itu kantornya di Cawang. Satu ketika saya turun dari lantai 2 di redaksi, turun ke bawah. Ada di kursi tamu, ada seorang ibu. Ibunya pakai sandal jepit, megang map yang lusuh, pakai kerudung. Menarik perhatian sama saya. Nggak pernah ada kejadian begini di ruang tamu. Bu, memang Ibu mau ketemu siapa? Aku mau ketemu siapa aja. Kenapa? Rumahku digusur. Sudah dipasang kawat duri di depan rumahku. Di mana? Di Kalibata. Ini padahal saya ada surat-suratku untuk tinggal di situ, gitu kan. Kuliah lah. Rupanya zaman dulu Darul Islam DITI, pengungsi-pengungsi yang dari Bogor segala macam itu bermukim di sekitar Kalibata itu. Gitu loh.
di kawasan Kalibata itu bermukim situ. TMP ya. Kuliah lah. Ada penunjukan dari Kodam, dari apa penempatan mereka di situ, kuliah itu ininya. Terus gimana Bu? Ya nggak tahu lagi saya mau hidup bagaimana. Kami besok udah diusir, udah di ini. Oh yaudah, langsung rapat aku. Karena aku waktu itu redaktur khusus yang menangani berita-berita keras, berita-berita ini, rapat khusus. Opung mau pulang nggak jadi pulang Nggak kan? jadi pulang, rapat khusus ini. Bu, besok kami datang ke sana. Kami ke sana Bu, datanglah kita ke sana. Datang interview. Dapatlah bahwa tanah itu adalah tanah PT Bata, pabrik sepatu Bata, Ya. yang sudah habis jatuh tempo HGB-nya. Diambil oleh perusahaannya Ciputra Jaya, diambil dan kemudian dipatokin, langsung diklaim gitu loh. Itu sepanjang depan Taman Kalibata sampai ke perumahan DPR sekarang, gitu loh, dikuasai apa Ciputra. Udah kita investigasi, kita datangi Agraria, kita datangi DKI, kita datangi ini semua, ribut lah headline lah terus ini berita ini headline terus. Satu ketika Rorim Pandey, pemimpin umum kami, suruh aku ketemu Ciputra di Jalan Tamrin. Karena menurut Ciputra pemberitaan Sinar Harapan itu banyak ditambah-tambah, nggak benar, ada bohongnya, gitu loh. Jadi di buku itu juga saya tulis itu. Jadi ke tempat Ciputra 3 orang, wartawan DKI yang biasa di balai kota, sama wartawanku di lapangan itu ke bawah. Jadi 3 orang kami. Satu udah aku suruh taruh tape recorder, begitu masuk kantor dia sudah dihidupin ke tape recorder, satu lagi tape recorder di luar, gitu loh. Jadi begitu duduk ngomong-ngomong, tape recorder taruh, kan? Saya nggak mau direkam, kata Ciputra. Saya, kau minta izin aku dulu dong, mati itu. Iya Pak, setuju Pak Ciputra, ngapain direkam-rekam? Gitu. Siapa? Aku bilang ke Ciputra, nggak tahu di tas udah ada yang hidup terus, udah wajar lah. Dikoy. Iya. Ban hitam QQ juga ya. Wawancara lah, udah wawancara. Ini dia cerita apa wartawan katanya. Kalau datang kita kasih ke kamar di Ancol, kita kasih ini. Saya baru begini sudah jadi headline. Baru apa ini headline? Mau apa nih wartawan katanya kan gitu. Terekam lah ini semua. Udah pulang ketemu Rorim Pandey. Pak, kita gak dihargai sebagai wartawan, Pak. Kenapa? Ini omongan dia. Buka tape-nya. Wah, sombong kali dia katanya. Ya itulah Pak, gue bilang, arogannya. Ya udah, teruskan aja itu berita katanya. Oh, udah teruslah berita. Akhirnya suksesnya diambil over Kementerian Keuangan. Komplek itu dari pemerintah. Dikasihlah bikin rumah DPR, Departemen Transmigrasi, bikin perkantoran lah itu. Yang sekarang jadi kantor Bang Muni. Iya. Perdatam. Iya, kantornya Bang Muni yang di Kalibata. Iya, Kementerian Desa, Kemendes. Ya. Oh, Kemendes. Iya. Bukan Projo. Bukan, Kita lebih sering di Projo soalnya. jadi diambil lah itu. Termasuk perumahan DPR, perumahan ini diambil. Di take over lah, win-win solusi lah. Mereka itu ditampung, ibu ini juga mendapat rumah yang wajar. Dia senang lah, gembira lah dia. Ya apalah kita digini-giniin, dipeluk waduh, terima kasih banyak lah. Itu kebahagiaanku yang paling nikmat sebagai jurnalis, berhasil sampai final gitu loh. Itu dan menjadi legenda gitu loh waktu itu. Gagal lah dikuasai Ciputra itu. Berapa hektar itu waktu itu? Terus gimana Ciputra? Nah, itu dia tuh efek Ciputranya, Ciputra efeknya gimana? Respon itu.
Ya dia mau bisa bikin apa? Nggak ada. Enggak setelah itu gitu loh, Bu. Hubungan Opung rusak sama Ciputra, hubungan Ciputra rusak dengan Sinar Harapan atau apa? Ya udah saling ngerti lah. Nggak kampungan lah gitu loh. Ya ketemu Ciputra ya ketemu apa-apa gitu loh. Setelah itu ada ketemu lagi berarti. Ada ketemu enggak. Ya udah artinya harus menghadapi realita gitu loh. Dan itu bukan hak dia gitu loh. Iya dong. Malah saya bisa bangga waktu ketemu sama dia. Kita kan bantu Pak Ciputra. Masa Pak Ciputra tersesat? Kita biarin. Gitu. Ya, ngerti lah aku katanya. Pokoknya itu yang senangnya saya diambil over negara. Gitu loh. Bukan dikasih ke lain atau dilanjutkan ke dia. Diambil Atau jadi mall gitu ya. diambil negara. Gede banget itu kan sampai ke stasiun itu kan dia. Betul. Kementerian-kementerian itu Kemendagri, ada Balai Diklat BPK. Oh, pantas itu ceritanya kenapa Kemendagri itu ada yang nyempil di Kalibata, ada yang di Pasar Rebo ya kan. Kemendes yang punya jadi Kementerian Desa. Ya, Kemendes ada yang di Kalibata, ada yang di ini Merdeka Barat kan. Sekarang Kalibata semua. Oh, karena udah Dulu kan di Kalibata awal-awal ya. sebelah Menko Perekonomian tuh, ya kan. Gitu. Jadi itu bukti bagaimana tugas jurnalistik dilakukan dengan ini. Dan kemudian sensitivitas, kepekaan. Bayangkan tuh ibu pakaian lusuh, sandal jepit, pakai kerudung, bajunya kumuh, pegang map lusuh, kita perhatikan. Itu bisa sangat mungkin Opung abaikan ya waktu itu. Oh bisa banget. Sangat bisa. Aku turun dari tangga, orang mau pergi mau makan, siang di luar. Lihat itu, lihat ini. Tapi aku lihat nggak lazim. Kulihat sandal jepit, ibu apa, sarungnya ini. Gak lazim ini. Ada apa ini datang kemari gitu loh. Itu aja yang mendorong aku. Itu. Kalau Budi lihat ibu-ibu lusuh, Bu, saya beliin Indomie sama dia. Padahal masalahnya bukan lapar ya. Dia baru habis makan. Padahal baru habis makan. Karena di sebelah situ orang juga kayak gitu. Dia datang dibeliin Indomie juga. Daripada kasih uang. Daripada kasih uang. Oke, Bung, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan waktu Opung buat kita semua nih. Cheers dulu terakhir. Cheers terakhir. Yes. Opung yang cetakan ketiga ya. Anda beli Anda. Adios. Ada cerita Pak Surya Paloh. Anda Surya. Ada cerita Pak Surya Oh, Paloh. kaget gua Anda Surya. Kasih dulu pesan-pesan buat para pencari buku Anda, Bu. Dan pencinta Surya Paloh coba. Jadi buku ini buku kedua, ini buku ke-1. Aku cetak ulang yang ketiga kalinya di Gramedia. Dan ternyata saya berterima kasih peminatnya banyak. Dan terakhir Gramedia sampai menyerah karena stoknya habis. Tokopedia terpaksa kita cetak. Ini terpaksa nih. Terpaksa apa sukarela? Dan ini harganya sebenarnya tidak begitu mahal, 250.000 untuk duanya. Tapi Dan ilmunya kemudian cerita banyak di sini yang bisa bisa memperkaya pengetahuan dan menikmati satu pengalaman-pengalaman apa yang terjadi pada masa lalu, baik secara politik, baik secara ekonomi, secara budaya, secara sejarah. Di sini banyak terungkap gitu loh. Iya. Dan di sini Anda akan menikmati bagaimana Opung mempunyai dokumentasi foto, catatan dan notes yang sangat amat lengkap dari perjalanan hidup ya. Dan bahkan foto Westerling aja ada. Iya. Iya, macam-macam gila itu. Ini banget. Dan di sini Anda menemukan 5 dosa SBY kepada Bu Mega. Dan saya terus terang yang paling juga di sini berkesempatan saya
mewawancara Sultan Hamengkubuwono ke-9, menanya apa perbedaan dia dengan Pak Harto. Nah, Dari mulai mereka sama-sama di Jogja sampai presiden, wakil presiden. Itu wawancara. Padahal waktu aku wawancara Sultan, sekretarisnya Sultan udah ngomong ke saya, Pak, Bapak dengan Pak Sultan jangan dibicarain mengenai Pak Harto, Pak, gitu ya. Justru yang dilarang itu aku tanya. nanti kita episode berikutnya kita akan bicara mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ya kan, tahta untuk rakyat. Nah, Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Terima kasih Opung Panda. Merdeka. Coba merdeka. Merdekanya coba. Merdeka.